Oke, halo semuanya. Sesuai dengan judul yang ada di video ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika menggunakan aplikasi pinjaman online di EasyCash ini. Di sini saya akan bongkar semua hitung-hitungannya ya. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupin ya. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis sebelum kalian mulai untuk melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari awal ketika saya mulai pinjam di aplikasi EasyCash ya. Nah, ini merupakan bukti screenshot ya. Ketika di tanggal 29 bulan April tahun 2023 saya mulai melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash. Saat itu saya pinjam di aplikasi EasyCash sekitar 600.000 guys ya. Padahal saat itu ketika daftar di awal saya udah dapat limit sekitar 1,3 juta. Tapi karena memang saya sedang nggak butuh uang ya saat itu, saya cuman untuk ngetes aja ya. Maka di situ saya mencoba untuk melakukan pinjaman sekitar 600.000. Dan ketika saya pinjam 600.000 tersebut, saya di situ melihat ya bahwasannya bunga yang akan saya bayar adalah sekitar 669.000 guys ya. Artinya bunganya cuma 69.000 lah ya. Nah, ternyata ya begitu saya ajukan pinjamannya ya, ternyata dana yang masuk ke rekening saya itu cuma 540.000 ini. Dan ternyata saya baru tahu ya memang ada biaya admin lagi yang dikenakan kepada kita kalau misalnya kita pinjam di aplikasi EasyCash ini. Nah, besaran biaya adminnya itu adalah 10% dari pinjaman kita guys ya. Di sini kan karena saya pinjamnya 600.000, maka biaya adminnya adalah 10% dari 600.000 alias 60.000 guys. Ya, makanya yang saya dapatkan di sini cuman sebesar 540.000 rupiah. 60.000-nya itu dijadikan sebagai biaya admin. Nah, singkat cerita ya teman-teman, setelah cair ya langsung muncul menu tagihan di aplikasi EasyCash saya ini ya. Ini juga sempat saya screenshot ya teman-teman. Total tagihan yang harus saya bayar adalah 669.000 rupiah. Nah, sedangkan uang yang masuk ke saya tadi adalah 540.000 rupiah. Nah, maka kalau kita hitung-hitung ya, kita kurang-kurangi aja 669.000, kita kurangi dengan uang yang masuk ke rekening saya ya. Maka hasilnya adalah 129.000 bunga yang harus kita bayarkan. Nah, kalau kita persenkan ya, 129.000 ini dari 600.000 ya, maka hasilnya adalah, kemudian kita kali 100 ya, maka hasilnya adalah 21,5% dari pokok pinjaman kita tadi guys ya. Nah, kalian bisa nilai sendiri ya, pinjaman selama 2 bulan dan kita dikenakan bunga sebesar 29% dari pokok pinjaman kita, itu menurut kalian mahal atau tidak ya? Kalian bisa tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Nah, singkat cerita ya, 15 hari kemudian ya, masuklah kita ke tanggal periode tagihan pertama saya ya, yaitu yang saya checklist di sini di tanggal 14 bulan 5 tahun 2023. Oh ya, tapi sebelum itu di sini saya mau terangkan dulu ya teman-teman tentang tenor yang dikenakan di EasyCash ini ya. Jadi di EasyCash ini untuk periodenya itu satu periode dihitung selama 15 hari guys. Jadi kalau kalian dapat tenor 4 periode, itu artinya bukan 4 bulan ya, tapi 2 bulan. Karena satu periodenya itu terhitung 15 hari ya, bukan 30 hari. Paham ya guys? Makanya di sini di periode pertama pembayaran saya adalah di tanggal 14 bulan 5 2023 ya, 15 hari dari tanggal saya pinjam ya, yaitu di tanggal 29 bulan 4 2023. Nah, menariknya di sini adalah setelah saya bayar tagihan periode pertama ini ya, maka secara otomatis saya udah bisa pinjam lagi guys. Dan saya ingat banget waktu itu setelah saya bayar tagihan periode pertama ini, limit saya langsung jadi 3 juta rupiah guys. Ya, padahal waktu awal limit saya itu kan cuma 1,3 juta rupiah. Nah, artinya ya, ketika kalian bayar tagihan kalian ya setiap periodenya itu, maka di situ limit kalian akan dinaikkan oleh EasyCash-nya guys ya. Ya, bisa jadi ini semacam strategi mereka ya supaya kalian itu ketergantungan dengan pinjaman di EasyCash ini. Singkat cerita ya, 15 hari kemudian saya bayar lagi
tagihan saya ya di periode kedua saya, yaitu di tanggal 29 bulan 5 tahun 2023 ini. Dan setelah saya bayar tagihan saya di periode kedua ini ya, maka limit saya itu bertambah lagi menjadi 5,5 juta rupiah. Ya, saya masih ingat ya, tapi saya nggak sempat screenshot ya teman-teman, karena memang saya nggak ingat untuk screenshot. Nah, kemudian begitu saya bayar limit saya yang ketiga ya, yang ini, yang tanggal jatuh temponya 13 bulan 6 ini ya, saya bayarnya di tanggal 10 bulan 6. Saya ingat banget ya teman-teman, kemarin itu limit saya sempat di angka 6,5 juta. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba limit saya itu bisa turun ke 5,8 juta lagi. Nah, kemudian untuk pembayaran tagihan periode keempat ini ya, jatuh temponya itu sekitar 14 hari lagi guys ya. Di sini kan ada tulisan 14 hari tersisa. Nah, biasanya saya bayar itu kalau misalnya udah tersisa 2 atau 3 hari lagi ya. Intinya di sini saya nggak mau galbay guys ya. Karena kalau kita galbay di aplikasi pinjol yang udah legal seperti ini, maka Slik OJK kita nantinya akan bermasalah guys ya. Jadi yang harus kalian pahami ya teman-teman, kalau misalnya kalian ingin menaikkan limit pinjaman kalian di EasyCash ini ya, artinya kalian tinggal bayar tagihan kalian tepat waktu aja, maka secara otomatis limit kalian ya itu nantinya akan bertambah. Dimana dulunya di awal itu limit saya cuma 1,3 juta ya, tapi beberapa hari yang lalu itu sempat tembus limitnya itu mencapai 6,5 juta ya, dan ini turun lagi menjadi 5,8 juta ya. Artinya kalau memang kalian nggak aktif melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash ini, maka secara tidak langsung ya limit pinjaman kalian juga akan dikurangi ya oleh aplikasi pinjaman EasyCash ini. Jadi bisa dibilang ya, kalau misalnya nanti saya udah bayar yang periode keempat ini ya, kemudian saya nggak melakukan pinjaman-pinjaman lagi ya, maka limit saya nanti akan diturunkan ya, bisa-bisa kembali ke limit 1,3 juta rupiah. Oke, demikian aja ya teman-teman video pengalaman pribadi saya menggunakan pinjaman online di aplikasi EasyCash ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang berniat mau melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash ya. Sekian dari saya ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.